ini gara-gara lu nih rem mendadak. Gue jadi nabrak lu. Nah, itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Warung Rumpi bersama gue Destra Mahara dan gue Hendra Wijaya. Saatnya kita ngerumpi. Kita ngebahas apa nih? Jangan ngebahas dulu. Oh iya, kita buat teman-teman nih, buat teman-teman yang nonton video ini, jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa share video ini. Akan supaya cepat berkembang nih konten kita, channel kita. Nah, habis itu baru kita ngomong bahas apa nih? Oh iya, bahas apa nih? Nah, enaknya kita ngebahas kemarin itu kan ada kejadian nih. Bang Hendra ini kan ada kerjaan itu ya, nyupirin ya, rental mobil. Nah, kebetulan ada kejadian itu tabrakan beruntun. Nah, kita mau mengupas sisi hukumnya gimana sih tabrakan beruntun ini. Kan banyak juga penonton yang belum tahu nih. Nah, kita akan kupas nih tabrakan beruntun gimana sih sisi hukumnya gitu loh. Nah, kita tanyain dulu Bang Hendra, kemarin kejadiannya gimana sih Bang? Ya, kejadiannya insiden itu yang dialamin oleh teman saya, rekannya Bang Hendra ya. Namanya Mas Eko. Dia tetangga kontrakan juga. Beliau juga yang ngasih saya job untuk membawa sewa ke Puncak. Nah, dari perjalanan pulang itu memang udah macet. Jadi insidennya sih di tol. Iya, insidennya di tol Jagorawi ya. Tabrakan beruntun, ada 3 mobil lah. Nah, jadi awalnya itu Mas Eko itu ikut iring-iringan ambulan. Jadi di depan ambulan itu ada mobil TNI 2. Mungkin karena pengen ngambil cepet lah, niatnya begitu kan, karena dikasih jalan dong, prioritas kan. Iya. Kalau kita ngikutin iring-iringan. Nah, cuman ya hal yang nggak diinginkan terjadi gitu. Artinya ya mungkin Mas Eko di sini bisa mengendalikan mobilnya, tapi ternyata yang di belakang lepas kendali. Artinya sebenarnya bukan masalah lepas kendali atau tidak bisa mengendalikan. Yang jadi masalah adalah nggak jaga jarak. Iya, makanya di tol kan pasti diingetin tuh ada pelangnya jaga jarak aman minimal 100 meter. Betul. Minimal 100 meter. Jadi ada triknya Bang Destra. Jadi triknya ini hukumnya jaga jarak ini misal gini nih. Misal kecepatan mobil di depan kita 100 km per jam. Berarti kita harus 1000 meter. 1 kilo dong. Bukan, sorry 100 meter. Ya, 100 meter jaraknya. Ya, jadi kan? ada kesempatan untuk rem. Itu dia. Nah, makanya yang banyak terjadi tabrakan beruntun ini nggak jaga jarak. Jadi mungkin kecepatannya lebih dari 100 kilo, jaraknya cuma 50 atau 20. Nah, itu terjadi tabrakan beruntun. Makanya itu pelang di tol itu sangat berguna. Makanya diingetin lagi para pengendara, kalau di tol hati-hati, coba jaga jarak minimal 100 meter. Apalagi di kecepatan 100 km per jam. Nah, itu. Jadi patokannya kayak gitu aja. Nah, kalau udah tabrakan beruntun gitu, Bang, solusi? Ya, saya mau nanya yang salah atau enggaknya gitu loh. Kan kalau salah, kan tabrakan beruntun itu terjadi karena di depannya itu pasti mungkin ada rem mendadak atau enggak gitu, atau mungkin ada udah kecelakaan terus baru melihat juga bisa tabrakan beruntun. Nah, itu yang salah itu di mana sih gitu loh. Kebanyakan orang yang nggak mengerti hukum, belum tahu hukum ya, bukan nggak mengerti, belum tahu hukum tentang di jalanan, biasanya dia akan menganggap menyalahkan orang yang di depannya. Oh, tiba-tiba berhenti. Iya, lu kenapa sih? Ini gara-gara lu nih rem mendadak. Jadi gue nabrak lu. Nah, itu sebenarnya nggak ada dalam hukum di Indonesia, tentunya di jalan raya atau di jalan tol itu nggak ada. Yang ada Anda tidak jaga jarak. Jadi tidak ada yang namanya rem mendadak. Jadi kalau walaupun rem mendadak pun juga kita masih bisa ngerem sebetulnya. Iya, maksudnya kita yang misal kita nabrak nih, ya kan, di mobil depan, kita nggak bisa nuntut dia harus ganti atau misalnya udah sama-sama
apes bareng, Heeh. nggak bisa Iya. nggak bisa kayak gitu. Jadi intinya kita harus jaga jarak. Jadi kalau misalnya terjadi insiden seperti itu ya tanggung resiko masing-masing. Berarti Kayak kemarin kan 3 mobil, Heeh. mobilnya Avanza. Mas Eko Avanza, terus mobilnya Pajero sama Innova. Nah Mas Eko nggak nabrak nih, Walaupun depannya Mas Eko ini depannya Mas Eko berhenti mendadak ya kan. Tapi Mas Eko karena jaga jarak gitu nggak kena sampai depannya, padahal mobil depannya tuh ras berhenti mendadak juga ya kan. Iya. Tapi karena Mas Eko jaga jarak itu Mas Eko nggak kena. Nah yang di belakangnya itu ya baru kena. Harus mengganti yang Avanza. Berarti emang karena nggak jaga jarak itu. Nggak jaga jarak gitu. Nah terus yang Pajero kan ditabrak juga. Terus minta ganti ke siapa? Ya ke yang belakang. Jadi yang belakang mah apes. Paling apes yang di belakang ya? Karena dia pertama ngeganti yang di depan yang ditabrak. Yang kedua dia harus memperbaiki mobilnya sendiri yang rusak. Jadi double ya. Nah kalau yang di paling depan ya dia nggak dirugikan sebenarnya, cuman dirugikan dari segi waktu Dan segi ini sebetulnya kan mobilnya jadi rusak, jadi nggak bisa dipakai. gitu. Yang misalnya dia, apalagi kalau kayak saya ya, mata pencariannya memang di mobil. Nah, mobil itu dipakai tiap hari. Nah, ketika misalnya ada insiden kayak gitu, dia harus dibawa ke bengkel 3 hari misal. Berarti kan 3 hari saya kehilangan. Iya, kayak pendapatan tuh berkurang gitu. Iya. Jadi itu sih sebenarnya. Jadi ini jaga jarak. Intinya jaga jarak dan intinya kalau misalkan terjadi tabrakan beruntun sebetulnya yang salah itu belakangnya karena nggak jaga jarak. Jaga jarak. Kan kebanyakan Nyalahin. Lu nggak jaga jarak, akhirnya ribut. Udah simpel-simpel kalau nemu orang kayak gitu, bawa aja ke kantor polisi. Iya, kalau emang itu kita bawa aja. Kenapa karena nggak jaga jarak? Kalau jaraknya 100 meter pasti nggak bakal kena. Masih bisa. Aman. Nah itu sebuah pelajaran yang bisa diambil untuk tabrakan beruntun itu. Makanya kita bisa ambil intisarinya nih. Kalau ada tabrakan beruntun, sebetulnya yang salah itu belakangnya karena tidak menjaga jarak itu, jarak aman. Jarak aman kan 100 meter di tol itu. Gitu. Karena gue juga pernah ngalamin. Jadi mobil temen gue tuh di tol Jakarta Cikampek 10 mobil tabrakan beruntun. Mobil temen gue tuh posisinya di tengah. Di nomor sekitaran antara 45 dah. 45. Pokoknya tengah-tengah banget. Ringsek depan belakang. Nah itu berarti hampir terjadi ganti gitu. Iya, dan itu memang hampir terjadi percecokan. Bahkan ada yang beberapa mobil tuh hampir baku hantam. Karena itu nggak terima. Akhirnya emang posisi gue minggir juga kan, karena waktu itu kan memang konvoy berapa mobil. Jadi ada teman insiden ya kita. Ya udah gini aja, gimana cara menyelesaikan masalah ini, kita mendingan gini aja, kantor polisi. Nah akhirnya ke kantor polisi dong, mediasi. Kantor polisi bilang solusinya yang paling belakang ngeganti yang depan, seterusnya sampai yang depan. Jadi yang paling apes, yang paling belakang, yang nggak apes banget yang paling depan. Karena yang paling depan nggak ganti apa-apa. Iya, gitu. Yang apes ya malah yang di tengah-tengah, soalnya dua-duanya kena ya depan belakang mobilnya. Cuman dari segi perbaikan dia harus memperbaiki hanya satu sisi, yang depan aja. Iya. Yang ditabraknya. Iya. Gitu. Jadi minimal perbaikan ya. Nah, itu kan cocoknya gara-gara salah-salahan. Ya karena lu kenapa nggak berhenti mendadak, padahal kan sebetulnya jaga jarak itu kan diwajibkan gitu di tol gitu. Makanya sebetulnya itu peraturan itu udah dihitung nih, misalkan kecepatannya 100 terus jaraknya 100 meter itu udah dihitung, berarti udah bisa ngerem. Jadi namanya di jalan tuh kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Karena waktu itu yang tabrakan beruntun kejadiannya bukan karena rem mendadak, bukan karena yang di depannya rem mendadak, itu karena ada kucing tiba-tiba nyebrang. Jadi yang paling depan tuh refleks, kaget, injek rem dong, otomatis rem mendadak. Nah yang belakang nggak jaga jarak dong, jadi kurang antisipasi nih, terjadilah kecelakaan. Intinya gitu aja sih. Oke,
intinya kita bisa ngambil intisarinya tuh kalau tabrakan beruntun gimana cara mengatasinya. Kalau emang saling beradu argumen, kita bisa langsung bawa ke kantor polisi. Dari kantor polisi akan dijelaskan gimana mediasinya, cara Iya, cara penyelesaiannya. Cuman memang agak ribet kalau udah masuk. Iya, kantor polisi udah agak ribet. Iya, udah agak ribet. Ya maksudnya kalau memang kita ngerti, kita ya, nggak usah pakai kantor iya, polisi, kita cari secara jalan kekeluargaan. keluargaan gitu. Nah, itu aja, demikian cerita dari kita, semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share, semoga supaya channel kita terus berkembang dan memberikan manfaat banyak orang. Itu aja dari gua Destra Mahara dan Hendra Wijaya. tetap di Warung Rupi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.